Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, bersahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan maupun di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pemandu pembawa acara Radio RAS yang ada di channel Sada mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Kembali kepada salah satu atensi dari salah satu para penggemar, yaitu saudara Andik yang ada di Tanjung Priok, Jakarta Utara ya. Beliau menuturkan mohon dijelaskan dengan adanya hadis mursal ya. Yang kedua yaitu mursal sahabat, dan yang selanjutnya yaitu hadis maqtu ya. Terima kasih untuk saudara Andik yang ada di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mudah-mudahan Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih pula Anda telah bergabung bersama kami Radio RAS yang ada di channel Sadam. Kembali untuk seluruh para pendengar yang sudah setia menemani saya untuk mengkaji, untuk mengikuti kajian daripada yang bertemakan religi, yaitu masih seputar hadis. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan buat kita semua ya. Untuk saudara Mursal yaitu untuk saudara Andik yang ada di Tanjung Priok, yaitu bahwa hadis mursal yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabi'i, yaitu yang tidak bertemu dengan Nabi, hanya ia bertemu dengan sahabat Nabi. Tabi'i yang berkata aku dengar Nabi berkata, atau aku lihat Nabi mengerjakan, atau aku tahu Nabi menetapkan atau takrir hal yang demikian tidaklah mungkin terjadi, karena tabi'i dengan Nabi, perantara itu ialah sahabat yang tidak dinyatakan oleh tabi'i. Contoh hadis mursal, qala sa'ibu ya, ulangi kembali, qala Sa'id ibnul Musayyabi wa huwa minat tabi'in. Qala Rasulullah bainana wa bainal munafiqin suhudul isai was subhi la yastati'una. Sa'id bin Musayyab berkata, perbedaan antara kita dengan orang-orang munafik ialah bahwa orang-orang munafik tidak suka atau malas mengerjakan sembahyang isya dan subuh. Hadis mursal tidak boleh dijadikan dalil dalam agama. Para ulama berkata, barang siapa yang masih kecil waktu Nabi hidup seperti Muhammad bin Abu Bakar, maka hadisnya dinamakan hadis mursal. Adapun orang yang kafir di waktu Nabi masih hidup, ia mendengar Nabi bersabda, dan sesudah Nabi meninggal dunia, ia masuk Islam. Saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menginjak selanjutnya, lalu ia meriwayatkan apa yang didengarnya waktu ia kafir itu. Maka hadisnya dapat diterima seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ate Tanusi. Ada pula sahabat yang diriwayatkan hadis dari Nabi, padahal ada keterangan bahwa sahabat itu tidak mungkin mendengar atau mengetahui apa yang diriwayatkan itu. Maka hadisnya itu disebut hadis mursal sahabat dan boleh dijadikan dalih dalam agama. Pengarang kitab Tadrib ya, pada halaman 71 menyatakan bahwa dalam hadis Bukhari terdapat hadis mursal sahabat itu, dan ada pula sahabat yang diriwayatkan hadis dari tabi'i. Yang demikian itu bukan hadis mursal, tetapi kebanyakannya ya adalah hadis yang lemah atau dhaif. Mursal sahabat yaitu sahabat meriwayatkan pada hadis Nabi, tapi sesudah diperiksa dengan teliti, diketahuilah
bahwa hadis itu tidak mungkin diriwayatkannya dari Nabi. Disebabkan umurnya masih kecil, ya. Sewaktu ia mendengarnya atau ia masih kafir atau ia tidak melihat atau mendengar Nabi bersabda. Umpamanya, qala ibnu Abbas inna Rasulullah kharaja ila Makkah amal fathi fi Ramadana fasama hatta balahal qadi yatsuma absyara fa abtarannas. Ibnu Abbas berkata, di waktu menaklukkan Mekah pada bulan Ramadan, mula-mula Nabi berpuasa hingga sampai di tempat yang ternama Qadid. Kemudian beliau berbuka, lalu berbuka pula manusia sahabat Nabi. Karenanya, kalau ia diperhatikan hadis ini seolah-olah Ibnu Abbas melihat atau turut berjalan serta Nabi ke Mekah waktu menaklukkannya, padahal Ibnu Abbas waktu itu masih kecil dan tidak turut beserta Nabi. Dari manakah Ibnu Abbas mendapat kabar itu? Tentulah dari sahabat yang turut bersama Nabi di Mekah. Dan sahabat itu yang mengabarkan kepada Ibnu Abbas, tetapi Ibnu Abbas tiada menyebutkan nama sahabat itu. Mursal sahabat boleh dijadikan dalil. Kita menginjak yang urutan ke-13 ya, yang masih seputar pasal 8. Ini urutan ke-13, hadis makthu ya. Hadis makthu ialah perkataan perbuatan atau ketetapan atau takrir tabi'i. Hadis makthu tidak boleh dijadikan dalil dalam agama. Umpamanya, min tamamil haji dorbul jimal. Jadi haji yang sempurna ialah dengan mengendarai mengendarai unta, ya. Haji yang paling sempurna ialah dengan mengendarai unta. Ini adalah perkataan A'mash, salah seorang tabi'in. Saya akan menambahkan ya, walaupun sesuai dengan pertanyaan, ini kebetulan ada sedikit waktu, saya akan menambahkan hadis-hadis yang lain, yaitu masih seputar yang tadi, hadis munkati. Hadis munkati yaitu hadis yang tidak disebutkan seorang meriwayatnya sebelum sahabat. Umpamanya yang pertama, Imam Malik meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar, padahal antara Imam Malik dengan Ibnu Umar dan seorang yang tidak disebutkan. Yang kedua, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari yang pertama Abu Bakar bin Saibah, dan dari yang kedua Sa'id al-Habab, dan yang ketiga dari Dahak bin Utsman, dan yang keempat dari Sa'id bin Aslam, dan yang kelima dari Abdurrahman bin Sa'id, yang keenam dari bapaknya dari Nabi. Nabi bersabda, la yandurir rajulu liya auratil rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ah. Janganlah laki-laki memandang aurat laki-laki, dan janganlah pula perempuan memandang aurat perempuan lain. Kalau sekiranya dalam sanad hadis itu tidak disebutkan nomor 5 Abdurrahman, maka hadis itu dinamai hadis munkasi. Dan lagi, manhumani la yasba'ani talibul ilmi wa talibul dunya. Dua macam manusia yang tidak akan kenyang atau puas selamanya ialah penuntut ilmu dan penuntut dunia. Riwayat Baihaqi, katanya hadis munkati. Yang ke-15 hadis mu'adzal ya. Hadis mu'adzal yaitu hadis yang tidak disebutkan 2 atau 3
orang riwayat sebelumnya, sebelum sahabat. Umpamanya, yuqalu lirrajuli yaumal qiyamah amilta kadzaba kadza fayaqulu ma amiltu. Laki-laki akan ditanyai pada hari kiamat, apakah engkau telah mengerjakan itu dan itu? Maka dijawab laki-laki itu, aku tidak ada mengerjakannya. Menurut riwayat A'mashi, ya A'mash, hadis tersebut adalah hadis mu'adzal karena ada dua orang